Pernahkah kalian melihat fenomena di mana orang Jepang mulai menunjukkan rasa kagum yang besar terhadap budaya Indonesia? Ya, ini bukan rumah belaka. Semakin hari, orang Jepang yang berinteraksi dengan orang Indonesia semakin penasaran dan ingin lebih dekat. Mereka mulai mempelajari budaya kita, mulai dari bahasa, makanan, hingga kebiasaan sehari-hari yang unik dan menyenangkan. Bayangkan saja, negara yang terkenal dengan kedisiplinannya sekarang justru mulai mengagumi keluasan dan keramahan kita. Ini hal yang jarang terjadi dengan negara lain. Contohnya, interaksi orang Jepang dengan orang India, Cina, atau bahkan Korea tidak selalu seakrab hubungan mereka dengan Indonesia. Banyak yang hanya biasa-biasa saja atau bahkan canggung. Tapi dengan Indonesia, beda cerita. Ada rasa hangat dan nyaman yang membuat mereka ingin menjalin hubungan lebih dekat. Orang Jepang melihat orang Indonesia sebagai sosok yang ramah, penuh senyum, dan suka membantu. Hal ini memunculkan komunitas-komunitas Indonesia-Jepang yang kini tersebar di berbagai kota Jepang, dari yang kecil hingga besar. Komunitas ini bukan hanya untuk bersosialisasi, tapi juga untuk saling belajar budaya masing-masing. Dan menariknya, banyak orang Jepang yang kini mulai bisa berbahasa Indonesia karena ketertarikan mereka terhadap kebiasaan kita. Bahkan mereka mempelajari kebiasaan sehari-hari orang Indonesia, termasuk hal-hal yang mungkin kita anggap biasa saja, tapi justru positif di mata mereka. Sekarang coba lihat perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang. Misalnya, cara orang Indonesia mengambil foto. Orang Indonesia cenderung lebih santai, ekspresif, dan kreatif dalam berpose. Sementara orang Jepang sering terlihat formal, hati-hati, dan perfeksionis. Atau janji-janji sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, janji bisa lebih santai, kadang terlambat, tapi tetap menyenangkan. Di Jepang, janji adalah sesuatu yang sangat sakral dan ketat. Perbedaan ini membuat orang Jepang tertarik karena melihat kehidupan kita yang lebih santai dan penuh humor. Mereka merasa ada keseimbangan yang unik antara disiplin dan fleksibilitas. Media sosial, khususnya TikTok, banyak menampilkan perbedaan-perbedaan ini. Namun sayangnya, sebagian besar video tidak benar-benar adil. Video Jepang terbaik sering dibandingkan dengan video Indonesia yang terburuk, sehingga terlihat seperti Indonesia kalah. Padahal, jika dibandingkan secara adil, Indonesia juga punya banyak hal hebat yang bisa dibanggakan. Jepang memang maju dan rapi, tapi tidak selalu sempurna. Melihat sisi positif dan negatif dari kedua negara secara seimbang justru membuat perbandingan lebih menarik dan menghibur. Sebagai orang Jepang yang tinggal dan bekerja di Indonesia, mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak mereka dapatkan di negeri asalnya. Mereka melihat bagaimana orang Indonesia bisa santai, rileks, dan tetap produktif. Di Jepang, khususnya di kota besar seperti Tokyo, tekanan pekerjaan sangat tinggi. Orang selalu sibuk, selalu berpikir tentang pekerjaan, hampir tidak ada waktu untuk santai. Hal ini membuat stres tinggi, bahkan angka bunuh diri di Jepang tergolong tinggi. Tapi di Indonesia, mereka melihat kehidupan yang lebih seimbang. Staf-staf bisa bercanda, ngobrol, bahkan main HP sebentar tanpa terlihat bermasalah. Ini membuat orang Jepang merasa terhibur dan nyaman karena mereka bisa belajar menikmati hidup lebih ringan. Tidak hanya soal gaya hidup. Orang Jepang juga mulai tertarik pada budaya Indonesia karena cerdas secara sosial. Orang Indonesia umumnya tidak mudah baper, memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap orang lain, dan mampu menyesuaikan diri. Hal ini membuat mereka mudah diterima, bahkan oleh orang Jepang yang awalnya pemalu atau tertutup. Bahkan ada yang sampai hafal ritual-ritual kecil orang Indonesia, mulai dari cara bersalaman, kebiasaan makan, hingga bahasa tubuh yang sopan namun hangat. Semua ini menunjukkan bahwa kedekatan bukan hanya soal pertemuan fisik, tapi juga pemahaman budaya yang mendalam.
Sekarang mari kita lihat hal yang lebih konkret. Banyak orang Jepang kini mulai mencoba makanan Indonesia, bahkan mempelajari cara memasak rendang, sata, dan gado-gado. Mereka mengikuti festival-festival budaya Indonesia di Jepang, ikut lomba batik, belajar menari tradisional, dan mendalami musik gamelan. Hal-hal ini menunjukkan ketertarikan yang tulus, bukan sekadar tren sesaat. Dan hebatnya, ketertarikan ini semakin menyebar karena mereka melihat orang Indonesia bukan hanya ramah, tapi juga kreatif, humoris, dan cerdas secara sosial. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Prestasi Indonesia yang mulai diakui di dunia, khususnya Jepang. Indonesia mulai menonjol di bidang digitalisasi ekonomi. Dengan penggunaan aplikasi digital berbahasa Inggris, pembayaran menggunakan mata uang lokal melalui sistem KRIS, hingga pengembangan startup AI. Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jepang sendiri mengaku ingin belajar dari kita. Menteri Koordinator Perekonomian bahkan menyebutkan bahwa Indonesia lebih siap menghadapi pasar global, terutama karena integrasi digitalnya yang maju. Hal ini membuat orang Jepang kagum karena mereka melihat Indonesia tidak hanya kaya budaya, tapi juga inovatif dalam teknologi. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana orang Jepang di pedesaan sekalipun tidak takut atau canggung ketika bertemu orang Indonesia. Mereka sering mengundang orang Indonesia untuk sekadar minum teh, ngobrol ringan, atau membahas budaya. Banyak dari mereka akhirnya menganggap orang Indonesia seperti keluarga. Ini adalah bukti nyata bahwa keramahan kita tidak hanya diakui oleh sesama bangsa, tapi juga oleh orang asing yang datang dari budaya berbeda. Tentu saja, semua hal ini tidak lepas dari keunikan kita sebagai bangsa. Orang Indonesia memiliki kemampuan sosial yang tinggi, humor yang menyenangkan, dan sikap santai namun cerdas. Semua ini membuat interaksi antar budaya menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Orang Jepang yang awalnya kaku justru bisa menyesuaikan diri, belajar bahasa kita, dan bahkan ikut budaya kita. Fenomena ini membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya tempat yang indah secara geografis, tapi juga kaya secara budaya dan manusia. Bagi kalian yang menonton, mari kita renungkan sejenak. Mengapa orang Jepang yang dikenal disiplin dan serius justru jatuh hati pada budaya Indonesia? Jawabannya sederhana. Mereka melihat kebebasan yang positif, keramahan yang tulus, dan kehidupan yang lebih seimbang. Semua ini membuat mereka ingin belajar, memahami, dan bahkan mengadopsi beberapa kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita sendiri, menghargai budaya, menjaga keramahan, dan menunjukkan bahwa Indonesia itu keren dan menarik. Kalian bisa membayangkan ketika orang Jepang mulai mempelajari bahasa Indonesia, ikut komunitas budaya, dan belajar kebiasaan kita, itu bukan sekadar hiburan atau tren sementara. Ini adalah bentuk pengakuan global terhadap keunikan Indonesia. Bahkan fenomena ini mulai ramai dibicarakan di media sosial, dan banyak netizen Malaysia maupun negara lain yang kagum sekaligus penasaran. Reaksi mereka menunjukkan bahwa cerita tentang Indonesia tidak hanya relevan, tapi juga layak untuk dibagikan. Sekarang, saya ingin menantang kalian. Apa pengalaman kalian ketika bertemu orang asing dan mereka menunjukkan ketertarikan pada budaya Indonesia? Tulis pengalaman kalian di komentar. Kita ingin melihat seberapa besar rasa kagum dunia terhadap negara kita. Dan jangan lupa, klik like jika kalian merasa bangga dengan Indonesia dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya tentang budaya dan prestasi bangsa kita. Kita juga bisa belajar satu hal penting dari fenomena ini, kekuatan soft power. Budaya, keramahan, dan kemampuan sosial Indonesia ternyata bisa membuat orang asing terkagum-kagum dan ingin belajar lebih banyak. Ini adalah bentuk pengaruh yang sangat positif, yang tidak membutuhkan kekerasan
atau tekanan, tapi hanya lewat interaksi manusia yang tulus. Dengan memanfaatkan budaya sebagai kekuatan, Indonesia bisa dikenal lebih luas dan bahkan bisa membangun hubungan lebih erat dengan negara-negara lain, termasuk Jepang. Selain itu, fenomena ini juga membuka peluang ekonomi dan sosial. Dengan semakin banyak orang Jepang yang tertarik pada budaya Indonesia, kesempatan bisnis, kolaborasi, dan pertukaran budaya menjadi lebih luas. Festival budaya, kuliner, pendidikan bahasa, hingga startup digital, semua bisa berkembang dengan adanya ketertarikan ini. Jadi, ini bukan hanya soal keren atau asik, tapi juga soal bagaimana Indonesia bisa menunjukkan potensinya ke dunia. Sekarang, mari kita lihat sedikit sisi humor. Banyak orang Jepang yang mencoba menirukan gaya santai orang Indonesia, tapi hasilnya lucu dan menggemaskan. Mereka belajar menari, menirukan logat, atau bahkan mencoba makanan pedas sambil terengah-engah. Hal-hal ini membuat interaksi menjadi lebih menyenangkan, dan video-video mereka banyak viral di media sosial. Ini adalah bukti nyata bahwa ketertarikan mereka bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar melibatkan pengalaman sehari-hari. Dan ini yang paling penting, jangan takut untuk menunjukkan keunikan Indonesia. Orang Jepang bisa menghargai budaya kita karena kita berani menjadi diri sendiri, santai, namun sopan, kreatif, tapi tidak kehilangan identitas. Kita bisa bangga, tapi tetap rendah hati. Fenomena ini mengajarkan bahwa kualitas budaya bukan diukur dari seberapa maju teknologi atau disiplin, tapi dari seberapa tulus kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa klik tombol like sekarang juga. Bagikan ke teman-teman kalian dan tulis komentar tentang hal paling unik yang kalian banggakan dari Indonesia. Jangan lupa subscribe supaya setiap cerita inspiratif tentang Indonesia sampai ke kalian lebih cepat. Percayalah, teman-teman, cerita tentang orang Jepang yang mulai mengagumi Indonesia ini adalah bukti bahwa bangsa kita itu keren, menarik, dan layak untuk dibanggakan. Akhirnya, mari kita tutup dengan satu pesan sederhana. Indonesia itu luar biasa, bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi juga karena keramahan, budaya, dan inovasi warganya. Orang Jepang mulai melihat itu, dunia mulai mengakui itu, dan sekarang giliran kita untuk bangga, berbagi cerita, dan membuat dunia semakin tertarik pada Indonesia. Jadi, klik like, tulis komentar, dan subscribe. Bersiaplah untuk cerita-cerita menarik berikutnya yang akan membuat kalian semakin bangga menjadi bagian dari Indonesia. Ingat, budaya kita itu keren, orang kita itu hebat, dan setiap hari ada saja hal menarik yang bisa dibagikan kepada dunia. Jangan sampai ketinggalan.